Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara penyintas ambeien, wasirin, wasirot di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia yang baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga ambeiennya juga segera hilang dan kita merdeka dari ambeien. Semangat, semangat 17 Agustus ya. Bagaimana lomba-lomba di kampungnya kemarin? Lomba apa saja dan menang apa saja, kalah apa menang? Saudara-saudara penyintas ambeien, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, semoga apapun yang terjadi pada kalian hari ini bisa Anda terima dengan lapang dada dan terus berusaha untuk bisa sembuh ya setelah operasi ambeien, terutama para wasirin wasirot itu akan menemui banyak drama yang berseri-seri ya, mulai dari susah BAB, mulai nyeri, mulai ada benjolan, mulai penyempitan, wes pokoknya berdarah macam-macam itu semua selalu atau wajar dialami oleh siapa saja yang habis operasi ambeien ya. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu berkecil hati, tetap semangat. Meskipun 1 bulan belum sembuh, 2 bulan belum sembuh, 3 bulan belum sembuh, asalkan sudah operasi tetap bersemangat karena kita sudah berusaha maksimal pada sampai titik operasi itu adalah sebuah usaha yang menurut saya sudah maksimal ya. Karena sebelum operasi itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, grade 1 kita sudah ada masalah, grade 2 kita obati, grade 3 dan ya terakhir grade 4 kalau tanpa operasi tidak bisa ya itu adalah jalan terakhir untuk proses penyembuhan. Dan semoga jalan yang kita pilih itu menjadi proses atau menuju ke jalan kesembuhan. Baik, saudara-saudara, seperti biasa saya bacakan komen-komen di video yang saya upload terakhir. Ini ada Bang Hadi Susilo, Pak Khalid. Saran saya buat teman Pak Khalid lebih baik diperiksakan saja ke dokter. Dikhawatirkan itu fisura ani, semacam robekan atau luka di anus dalam atau luar sekitarnya. Itu memang nyerinya hebat sekali dan tidak harus terjadi benjolan atau pembekaan seperti halnya wasir ya. Fisura ani itu seperti gudik gitu loh ya. Gudik itu ya dilecet di kulit ya. Meskipun itu nggak berdarah banyak tapi kan perih ya. Meskipun tidak di anus, di kulit manapun kalau itu lecet sedikit kena air itu kan perih. Nah, apalagi ini di anus begitu loh ya bedanya kan. Kemudian biasanya kulit itu agak kemudian yang lecet itu kadang ada nanahnya, kadang ada darahnya begitu. Nah, itu agak lama memang prosesnya. Tapi banyak juga yang mengalami seperti itu pada akhirnya juga sembuh dengan proses-proses yang dilalui ke dokter, diobati apa ini itu juga akhirnya pada sembuh ya. Semoga yang seperti itu nanti bisa merawat dengan baik dan bisa menuai kesembuhan. Ini kemudian ada Rangga Legend. Maaf Bang, kalau pisura itu ciri-cirinya gimana ya Bang? Sakitnya itu seperti apa? Jika itu pisura apa yang harus dilakukan Bang? Nah, ini dijawab lagi oleh Bang Hadi Susilo. Pak maaf, coba Bapak searching di Google perihal fisura ani. Saya dulu ada fisura ani karena BAB keras. Selain saya ada wasir juga, akibatnya luka. Kalau kumat fisura saya sakit sekali tiap selesai BAB. Ponstan 2 butir saja tidak mempan menghilangkan rasa nyeri. Kalau disuruh pilih sakit gigi atau fisura ani, saya pilih sakit gigi. Itu gambaran ya, gambaran sakitnya yang dialami Bang Hadi Susilo ya. Tapi barangkali yang lain tidak separah dia ya, separah dia. Jadi kalau dia Bang Hadi Susilo itu milih sakit gigi daripada fisura ani gitu ya. Semoga lekas sembuh lah ya yang fisura ani ini. Rangga Legend. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam Bang Rangga. Tolong jelaskan ciri-ciri fisura ani, sakitnya gimana? Apakah setelah BAB sakitnya reda atau terus-terusan? Tolong Bang jelaskan tentang fisura ani sedetailnya. Teman-teman ini boleh bantu tolong jelaskan. Oke. Saya tidak mengalami atau saya tidak merasa mengalami ya, tapi ini berdasarkan cerita-cerita teman-teman termasuk Bang Hadi Susilo itu fisura ani itu ada lecet di dalam lubang anus, baik agak di luar yang kelihatan maupun yang agak ke dalam. Nah, lecet ini bukan ambeien tapi luka gitu ya. Lukanya itu bisa terpisah dari ambeien atau bisa juga mungkin setelah operasi ambeien ya. Jadi fisura ani ini ya kayak gudik itu loh, kayak ya sakit-sakit merentil gitu, mungkin kayak
jerawat gitu, terus kemudian pecah, terus kemudian ada darahnya, dan itu perih. Jadi perih, nyeri begitu ya, nyeri ya. Nyeri seperti itu, Bang. Nah, cara mengobatinya gimana? Coba diolesi minyak tawon, coba diolesi betadin, siapa tahu mau kering. Kalau kering lukanya kan tertutup kan insya Allah kan nggak perih kena air lagi kan lukanya itu. Jadi seperti itu ya. Kita jangan membayangkan fisura ani yang ada di anus. Kita kesayat pisau saja kemudian kena air bagaimana rasanya. Atau kita lecet aja, lecet ketatap apa tembok gitu terus luka terus kena air itu bagaimana panas dan perihnya kan seperti itu kira-kira. Nah, oke tenang ya, semoga tetap bisa lekas sembuh. Kemudian Bang Aim, keluhan Bang Khalid sama Bang kayak saya dulu udah lama sekali Bang, saya sudah kayak gitu bahkan dari kecil kalau BAB keluar benjolan harus masukin pakai jari. Terus pas kemarin sebelum puasa BAB berdarah dan badan saya merasa lemas terus selama 1 bulanan. Ini keluhan ketika mengalami ambeien ya. Jadi saya itu ambeien itu lama sekali ya, berbelasan tahun saya tahan. Setiap BAB itu selalu saya masukkan pakai jari. Pas pertengahan bulan puasa, pas BAB keluar dan nggak bisa masukin lagi dan kedodor harus operasi dan saya pasrah, alhamdulillah operasi berjalan lancar. Ini persis dengan saya ini, Bang Aim ini. Sekarang udah mau 5 bulan, mudah-mudahan bisa sembuh total, amin. Sekarang udah enak buat aktivitas, tapi aktivitas yang agak berat masih takut, mau main bola, mau kebun, nyangkul-nyangkul masih takut, soalnya masih keinget masa operasinya. Ya dilatih bentar-bentar Bang ya, alhamdulillahnya saya itu kerjanya tidak terlalu angkat-angkat ya. Tapi pekerjaan saya itu keliling, ya, keliling sepeda motor itu ya sehari bisa 50 kilo, bisa 40 kilo, bisa lebih. Jadi naik motor ya. Ya capek juga sih. Kemudian Kopi Langsir, Assalamualaikum. Pak, kalau pila metodenya bagaimana ya? Pila itu kalau tidak salah diikat ya, jadi tidak dipotong, diikat terus supaya bendolan yang ada di atas diikat tuh kempes gitu, harapannya seperti itu. Nah, itu pila ya. Tingkat kesembuhannya berdasarkan beberapa pengalaman teman ada yang kambuh ya, ada yang kambuh. Tapi monggo silahkan dicoba dulu nggak apa-apa. Haryanto Satrio, terus kemarin kan saya businasi, terus udah 1 minggu ini rasa sakit banget 24 jam. Untuk berjalan pun sakit. Boleh nggak saya berhenti businasi selama 1 bulan? Boleh, boleh. Nanti menjelang bulan keempat saya businasi lagi. Boleh, Pak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, tenang saja ya. Wong saya aja nggak businasi loh ya. Saya bukan karena takut apa saya nggak tahu businasi itu dulu ceritanya. Sudah 3 bulan lebih itu. Ya karena kurang info saya dulu waktu operasi ambeien itu nggak ada info, nggak ada yang mandu, temen ya nggak ada yang curhat-curhat. Terus akhirnya saya buka-buka sendiri di YouTube, di Facebook. Akhirnya saya baru tahu itu ya dari diskusi teman-teman begini. Oke boleh Bang, sudah ya dicari enaknya saja ya. Kemudian Haryanto Satrio, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ada keluhan nih Bang, mau BAB sakit parah, anus bagian dalam ada sobekan, mungkin kegores kuku pas waktu businasi, sakit banget Bang sampai 24 jam. Ya ini kena gores itu, mirip kayak fisura ani itu nanti kasusnya. Kayak karena luka kemudian kena air itu pasti sakit perih ya. Kira-kira ada saran Bang seperti obat sobek dalam anus. Mungkin bisa dicoba aja betadin ya. Betadin itu kan pengering luka, dimasukkan aja ke anus sepanjang jarinya itu. Coba Bang ya. Itu yang obat yang gampang-gampang Hadi Susilo. Saran saya diperiksakan ke dokter saja Pak, khawatir luka goresnya bisa menjadi fisura ani. Boleh, ke dokter juga boleh, Rangga Legend. Terus Bang, gimana cara mengatasinya Bang kalau itu fisura? Nanti dokter punya punya ramuan-ramuan ya, punya apa namanya cara untuk meredakan itu ya. Tentu juga dikasih obat-obat ya. Tapi itu ya memang pertama kita ya tetap panik ya, namanya orang sakit ya, panik ya, sulit ya dibilang kita nggak bisa, kita jangan panik itu ya memang susah. Saya sendiri juga dulu juga menenangkan diri saya itu ya dengan menyenangkan, memaksa diri untuk tetap tenang ya. Tapi memang kalau perih itu sampai lama itu yang ganggu. Maka boleh dicoba pakai betadin atau kalau nggak serantan atau nggak telaten boleh langsung ke periksa ke dokter, sampaikan keluhannya, insya Allah nanti dokter akan memberikan
solusi-solusi sehingga kita tidak salah dalam menanganinya. Gitu ya saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Jangan kapok, jangan bosen nonton saya meskipun tidak terlalu aktif, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.